Dek, kamu nunjuk boneka ya? Adek mau main boneka. Jadi itu merangsang dia untuk mengutarakan apa yang dia mau. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang tips ataupun cara aku pribadi mengajarkan anak aku agar cepat bicara. Nah, kenapa aku udah berani speak up tentang cara aku mengajarkan anak aku gimana agar dia cepat bicara, mempunyai kosakata yang banyak? Karena di usianya sekarang yang belum genap 2 tahun, dia alhamdulillah udah bisa ngomong, udah bisa mengungkapkan apa keinginannya, dan udah bisa merangkai kata menjadi kalimat. Apa yang aku lakukan? Yuk kita simak. Oke, nah langsung aja kita mulai. Apa aja sih yang harus Bunda lakukan, ataupun menurut aku yang harus Bunda dan Ayah lakukan di rumah agar menstimulasi anak itu mempunyai kosakata yang banyak dan bertambah setiap harinya, dan untuk bagaimana cara memicu dia itu berbicara. Yang pertama itu kita harus sering-sering membacakan buku. Karena lewat buku itu kita berinteraksi dengan buku dan juga dengan anak. Di situ banyak kalimat, banyak objek, sehingga banyak sekali pembendaharaan ataupun kosakata yang baru yang didengar oleh anak. Nah, baca buku itu nggak mesti tiap hari berubah. Kita bisa membacakan buku yang satu judul itu dalam beberapa hari. Nah, ingat, anak itu mencontoh, mendengar secara berulang-ulang sehingga dia terbiasa. Nah, jadi menurut aku pribadi kita harus sering-sering membacakan buku. Aku juga pribadi nggak yang sering-sering banget, cuman ada beberapa judul buku yang aku koleksi di rumah, dan kita sering banget baca buku ini tuh di waktu-waktu senggang ataupun di saat dia mau tidur. Nah, ini menurut aku lumayan efektif banget. Oke, yang kedua, kita sering-sering ajak ngobrol anak kita. Jangan pikir mereka itu masih kecil, nggak ngerti. Enggak, mereka itu meskipun masih kecil, mereka ngerti. Itulah kenapa mereka itu bisa menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat dan mereka mendengar, jadi mereka ngerti kan. Mereka itu tubuhnya aja yang kecil tapi pinter. Nah, kita harus banget sering-sering ajak anak kita itu ngobrol. Kalau kita lihat pemandangan di luar ataupun kita lihat sesuatu objek di depan mata kita, kita bilang ke dia. Semisal kita lihat motor, kita bilang ke anak kita, "Dek, lihat, itu motor warnanya hitam, yang naiknya ada siapa ya? Oh, ada tante." Yang kayak gitulah, pokoknya objek itu kita explore, kayak warnanya apa, bentuknya apa, terus fungsinya apa. Nah, dari situ kita juga lakukan berulang-ulang sehingga nanti di otak dia itu akan terekam. Yang dari aku pribadi, misal dari umur 12 bulan dia itu kan udah bisa menunjuk. Nah, kalau semisal anak kita itu ingin sesuatu, kayak ingin makanan ataupun ingin mainan dia, dan dia nunjuk, itu jangan langsung diambilin. Kayak kita bilang dulu ke anaknya kayak, "Dek, kamu nunjuk boneka ya? Adek mau main boneka." Nah, yang kayak gitu, jadi itu merangsang dia untuk mengutarakan apa yang dia mau, sehingga dia akan terbiasa kalau mau sesuatu dia bilang, nggak yang cuma gitu-gitu doang. Kemudian kan biasanya kita banyak banget nih tiap bulan ataupun tiap kita keluar, kita beliin mainan ke anak. Nah, kita belikan mainan itu bukan hanya sekedar mainan, kita berikan mainan tentang yang dapat mengedukasi. Nah, mainan apa yang bisa mengedukasi? Kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Kalian scroll aja, itu aku ada
sedikit review tentang mainan edukasi untuk anak. Nah, dari mainan edukasi itu kan bisa banget kita eksplor lagi untuk menambah pembendaharaan katanya, untuk menambah kosakatanya. Sebenarnya ada yang namanya speech delay atau keterlambatan berbicara pada anak, tapi kita nggak bisa menjudge anak kita ini apakah speech delay atau apa kayak gitu kan. Karena speech delay itu perlu bukan kita yang mengklaim dia kalau dia ini terlambat bicara. Kita perlu konsultasikan. Tapi di rumah itu kita bisa menstimulasi dia. Tapi kalau semisal anak kita tuh oleh dokter ataupun oleh apa itu udah divonis speech delay, biasanya ada terapi wicara deh kalau nggak salah namanya. Ada ya, betul. Namanya itu terapi wicara. Nah, ini tuh harus ke tempat terapisnya. Cuman aku nggak tahu dan aku cuman sekedar tahu ada yang namanya terapi wicara kayak gitu. Nah, karena aku nggak pernah menyangkut ke situ, jadi aku nggak berani bilang, nggak berani ngomong lebih ke kalian. Nah, oke, selanjutnya menurut aku ini yang lumayan penting karena udah banyak terjadi di kalangan teman-teman aku, di kalangan semua orang itu anak under 2 tahun itu udah dikasih gadget, udah dikasih HP, udah dikasih nonton, ataupun yang biasa kita sebut screen time. Yang banyak aku baca-baca dari edukasi dokter yang banyak sekali di Instagram itu, sebenarnya anak di bawah 2 tahun itu nggak ada screen time atau nggak boleh screen time kecuali video call. Untuk anak aku sendiri memang dari kecil sampai sekarang, kan anak aku belum 2 tahun nih. Nah, sampai sekarang tuh aku belum pernah ngasih dia atau belum mengenalkan dia ke HP ataupun nonton TV kayak film kartun di TV atau sejenisnya kayak gitu, belum aku kasih. Karena sebenarnya ini bisa kita sepakatin dulu, bisa kita obrolin dulu ke suami. Kita harus sepakat, karena kalau cuman mamanya aja, bundanya aja yang nggak boleh kasih screen time, tapi bapaknya kalau mau nonton ya silahkan, kan nggak bisa. Jadi kita harus diskusikan dulu ke suami kita kalau kita harus sepakat tentang anak kita boleh nggak screen time kayak gitu kan. Jadi kalau sama suami udah sepakat, sama orang rumah udah sepakat, itu bisa banget mendukung biar anak kita itu sampai 2 tahun nggak screen time. Nah, kenapa screen time itu nggak boleh? Yang banyak aku baca, karena screen time itu kan kita menonton layar, itu nggak ada interaksi. Dia tuh nonton diem aja, nggak ada interaksi ngomong, nggak ada interaksi apa, karena dia cuma melihat gambar aja gitu kan di layar. Nah, jadi itu tuh nggak menstimulasi dia untuk mengeluarkan kata-kata. Jadi gitu. Dan juga nanti kalau aku pribadi, kalau anak udah di atas 2 tahun, aku bolehin dia screen time, cuman tetap pada standarnya nggak boleh lebih dari 1 jam. Nah, dan nanti juga kalau misalkan anaknya tuh udah boleh screen time, kita pilih-pilih lagi tontonan seperti apa yang boleh kita berikan kepada dia. Yang pastinya tetap mengedukasi ya, dan yang paling penting kita temenin anak kita ketika lagi menonton atau screen time. Nah, tadi kan aku bilang kalau anak itu di bawah 2 tahun nggak boleh screen time. Terus kalau nggak nonton, apa dong yang harus kita lakukan? Kan kadang kita sebagai bundanya, sebagai mamanya kan juga perlu istirahat. Apalagi kalau semisal suami kerja, nggak ada orang di rumah, kita yang udah pusing ngurusin rumah, udah capek, tapi baterainya anak masih full, kita perlu istirahat, kita bingung nih. Aduh, gimana caranya biar anak ini antem dan kita bisa istirahat? Akhirnya banyak mama yang menyerah ataupun ya udah deh screen time dulu sebentar aja sambil kita boboan dikit. Nah, kita bisa aja mengalihkan perhatian anak. Kalau kita mau istirahat dan anak itu masih mau ajak kita bermain, kita bisa aja main permainan yang bisa membuat kita sekalian istirahat. Contohnya permainan apa tuh? Contohnya permainan kayak dokter-dokteran gitu kan. Anaknya jadi dokter, kita bisa jadi pasien. Nah, jadi kita bisa sambil istirahat tuh. Jadi pasien kan sakit, jadi tiduran gitu kan. Itu lumayan sih. Atau
kita bisa membaca buku bareng. Jadi nggak yang terlalu keluar tenaga lebih, anaknya bisa tetap kita stimulasi dan kita juga bisa sedikit beristirahat. Nah, itu dia tadi beberapa cara aku yang udah aku lakuin agar anak itu terhindar dari speech delay, ataupun cara yang aku lakukan gimana agar anak mempunyai kosakata ataupun pembendaharaan kata yang banyak sehingga membuat dia lebih tertarik untuk ngomong. Nah, semoga bisa Bunda terapkan di rumah dan semoga anaknya bisa cepat berbicara. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. See you next video. Bye.